Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Jayapura. Pada hari ini, Selasa 20 September tahun 2022, merupakan pekan biasa yang ke-25. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah akal budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita dan besertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang benar mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita memperingati Santo Andreas Kim Tae-gun, Paulus Chong Ha-sang, dan kawan-kawan para martir Korea. Mereka dikanonisasi pada tahun 1984 oleh Paus Yohanes Paulus II. Uniknya, dari 98 orang Korea tersebut, sebagian besar diantaranya adalah kaum awam dengan rincian 47 perempuan dan 45 laki-laki. Gereja Katolik di Korea memang didirikan oleh kaum awam. Mereka bertahan bertahun-tahun lamanya tanpa ekaristi. Mereka mampu melewati masa-masa penindasan yang datang silih berganti. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bersabda, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Para martir Korea telah menunjukkan bahwa mereka sungguh menjadi keluarga ilahi. Seturut sabda Yesus, keluarga ilahi dibangun atas dasar spiritual, alih-alih ikatan emosional atau ikatan darah. Iman menjadi identitas dari keluarga ilahi. Iman tumbuh dari sikap mendengarkan dan rendah hati, lalu meresap ke dalam hati dan menjadi pegangan hidup kita. Dan pada akhirnya iman berbuah dalam tindakan. Apabila datang tantangan, dengan iman orang tetap dapat berdiri teguh dan siap untuk berkorban. Itulah iman yang hidup.
Iman seperti itulah yang ditunjukkan oleh para martir Korea yang semestinya kita hidupi juga. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita adalah anggota keluarga Allah berkat sakramen baptis yang telah kita terima. Pertanyaannya untuk kita, sudahkah kita sungguh hidup seturut identitas tersebut? Sabda Yesus hari ini mengajak kita untuk berefleksi secara lebih mendalam dan memperbaharui diri supaya kita benar-benar memiliki iman yang hidup. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini mengisahkan bagaimana Yesus menghargai kita yang mendengarkan firman Allah. Firman Allah yang menjadi sumber kekuatan hidup kita sebagai umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang budiman, yang selalu dan setia mendengarkan firman-Nya, kita akan mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan Yesus. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk lebih sadar agar kita bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada panggilan istimewa bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan. Kita dipanggil ibu dan saudara oleh Yesus. Ini menunjukkan bahwa betapa besar kerinduan Tuhan untuk lebih dekat dengan kita. Maka sebagai umat Tuhan, hendaknya kita mampu membangun relasi yang baik dengan Tuhan dalam hal mendengarkan firman-Nya. Venerabilis Fultonsen berkata, bila semua orang Katolik menghidupi imannya, setiap orang akan menjadi Katolik. Para martir Korea telah menunjukkannya. Marilah kita mengikuti teladan mereka. Semoga demikian. Marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.